Bismillahirrahmanirrahim. Para orang tua, para jemaah, bapak dan ibu, saudara sekalian, supaya duduk kita jadi ibadah, supaya duduk kita menjadi amal soleh, mari kita niatkan duduk kita menjadi niatan i'tikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahru ramadhana syahrus siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim ala nabi khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa'alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilman nafi'a subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadiratul kiram al muhtaramun wal mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para ustad, para dewan guru Masjid Jami Hidayatullah, wabil khusus ketua DKM, ketua panitia Ramadan 1442 Hijriah, Bapak Haji, Ibu Hajah, para tokoh semuanya, insyaallah kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kalimat yang paling indah untuk diucapkan, tiada bahasa yang paling megah untuk diutarakan, kecuali kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat luangnya waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Maka pantas untuk disebutnya indah dilihatnya kalaulah perjumpaan kita di malam hari ini kita awali dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Awal perjumpaan saya katakan ahlan wa sahlan kepada orang tua, pada jemaah Masjid Hidayatullah. Izin Allah, kuasa Allah, takdir dan iradatnya, alhamdulillah di malam hari ini saya Irsan Gunawan kembali bisa bersilaturahim, kembali bisa bermuwajahah, kembali bisa berjumpa dengan para jemaah dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan saya bersyukur kepada Allah karena kembali di tahun ini usia kita Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Walaupun nanti sedikit kita bermuhasabah diri. Mengapa kita harus bermuhasabah diri? Mungkin sebulan ke belakang atau bahkan mungkin 2 bulan ke belakang
lisan kita basah dengan doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Semua umat Islam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, semua mengungkapkan kalimat Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Di sana ada dua permintaan yang luar biasa. Permintaan pertama, kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan selama berada di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Berkah itu kalimat yang enteng untuk diucapkan, tapi yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang luar biasa kalau kita sudah mendapatkan. Karena berkah, bahasa kitanya berkah. Sunda, Jawa, Betawi bilangnya berkah. Bahasa Arabnya adalah barokah. Yang namanya barokah itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah ziyadatun fil khair, bertambah-tambah dalam kebaikan. Jadi kalau bapak dan ibu, orang tua sekalian pingin tahu hidupnya berkah atau tidak, lihat kebaikannya bertambah tidak. Kalaulah tahun kemarin kebaikan kita segitu-gitu aja, sampai sekarang masih segitu-gitu aja, berarti itu teh pertanda belum berkah hidup kita. Ya, sok lihat hidup kita. Gak ada yang tahu kehidupan kita kecuali kita. Kehidupan saya yang tahu cuman saya, kehidupan bapak, ibu yang tahu cuman bapak dan ibu. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita teh paling pinter kalau nilai orang. Betul nggak Pak? Paling pinter nilai orang, nyalahin orang, nyanggah orang, kita teh paling pinter, jujur. Bener nggak? Sama nggak di Hidayatullah kayak gitu? Oh berarti yang di Cikampek sama yang di sini saudaraan kalau gitu. Ya, paling pinter kita nyanggah orang, kalau paling pinter kita nyela orang, tapi diri kita sendiri tak pernah kita cela. Ya, diri kita sendiri tak pernah kita perbaiki. Padahal kalimat hasabu qabla an tuhasibu, hisablah diri kita sebelum nanti kita yang dihisab oleh Allah. Ya, maka kembali, sok sekarang mah kita tengok diri kita, kita lihat diri kita. Kita pingin berkah, kita pingin dapat barokah, kehidupan kita pingin berkah. Barometer pertama hidup kita barokah, kebaikan kita bertambah enggak? Itu aja nilai pertama, Mak. Dan yang tahu cuman bapak dan ibu sekalian, gak usah dijawab di tempat ini. Yang tahu cuman kita sendiri. Ya, nih tahun kemarin atau misalnya jangan tahun kemarin. Kalau hidup kita mengukur ke tahun kemarin, maka kata Nabi kejauhan. Hidup kita cuma ada di 3 waktu, masa kemarin, masa sekarang, dan masa depan. Yang kemarin aja kita nilai. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya, wa muda wa matu ala ni'am. Continue terus menerus kita mendapatkan kenikmatan. Walaupun mohon maaf Pak, berbicara kenikmatan tidak hanya sesuatu yang membahagiakan. Kadang sesuatu yang tidak membahagiakan pun itu bisa jadi kenikmatan. Mengapa? Di Al-Baqarah Allah udah jelas bilang, sesuatu yang dianggap baik sama kita belum tentu baik menurut Allah, dan sesuatu yang jelek menurut kita belum tentu jelek menurut Allah. Nabi Ayub sendiri, mohon maaf Pak, Nabi Ayub nih, ada yang kenal sama Nabi Ayub? Ada yang kenal jemaah Hidayatullah sama Nabi Ayub? Belum. Kalau baru kenal namanya aja Pak ya. Kalau bersapa kata atau bertemu mah belum Pak ya. Nabi Ayub nih Pak, kalau kita lihat nih, Nabi Ayub memilih beliau sakit daripada sehat. Aneh nggak Pak? Aneh nggak Pak? Kalau kita memilih apa? Sehat daripada sakit. Mengapa Nabi Ayub meminta sakit daripada sehat? Ternyata kata Nabi Ayub, di balik rasa sakit yang Allah berikan, dia makin mantap ibadahnya kepada Allah. Roja itu pengharapan Pak. Pengharapan dalam hatinya lebih besar ada dalam diri Nabi Ayub alaihissalam ketimbang dia waktu sehat. Bahkan kata istrinya, wahai Ayub, kamu itu nabi. Wahai Ayub, kamu itu adalah seseorang yang dipilih Allah menjadi nabi.
Dan aku yakin kalau engkau berdoa sama Allah, kata istrinya nih, engkau bakal diijabah. Apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, memang Allah memberikan keutamaan pada Nabi dan Rasulnya, apabila berdoa mereka akan diijabah. Tapi aku tidak akan mempergunakan doa itu karena aku malu sama Allah. Mengapa aku malu? Sekian tahun aku dikasih sehat, baru 2 bulan dikasih sakit, aku sudah tidak nerima apa yang Allah berikan. Di sini apa Pak? Ternyata menurut Nabi Ayub, sakit itu jadi kenikmatan. Karena mengapa? Karena dia lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang tadi, sesuatu menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Sesuatu yang menurut kita jelek, belum tentu kata Allah juga jelek. Jadi harus gimana tuh hidup kita? Ya hidup kita mah harus senantiasa ihdinas siratal mustaqim, selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi barometer kita kalau ingin nanya hidup barokah ada 2. 1, lihat kebaikan kita bertambah atau tidak. Yang kedua, lihat kenikmatan kita. Dan ketika kita dikasih kenikmatan, lihat lagi kitanya lupa diri, lupa daratan enggak? Banyak orang yang sedang maaf-maaf ketika susah, luar biasa. Duhanya 8 rakaat, tahajudnya 11 rakaat, waqiahnya gak kelewat, ya Fatah, ya Rozak, oh ya Fatah, ya Rozak, 1000 kali pun dilakonin karena pingin deal tendernya. Tapi giliran udah dikasih sama Allah, waqiah hilang, duha ditinggalkan, tahajud tak lagi dikerjakan. Maaf, kata Umar bin Khattab, kalau kamu berangkat ke Allah ketika kamu butuh, dan ketika kamu sudah di ACC apa yang kamu butuhkan, kamu lupa sama Allah, itu teh kita termasuk orang yang kufur nikmat. Pak, Bu, ketika susah datang ke Allah, ketika udah Allah beri kita jadi bahagia, kita lupa sama Allah, itu teh kufur nikmat. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, Allah udah janji, bahkan sumpah dalam isi ayat tersebut, lamnya lam qasam, pasti Allah akan nambahin. Tapi ketika kita kufur, kata Allah, inna adzabi lasyadid, siksaku yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku, para orang tua jemaah Masjid Hidayatullah yang dimuliakan Allah, dalam malam hari ini alhamdulillah ya kita bisa bertemu, termasuk nanti malam mudah-mudahan ada umur, sehat, kita lanjut dengan Qiyamul Lail. Ya. Kita lanjut dengan Qiyamul Lail. Datangnya ke sini 2:30. Kalau bisa mah tidur aja di sini. Kita ngapel ke Allah. Ya, kita khususkan atau 1 hari 1 malam untuk Allah. Ya, kurang apa Allah berikan kepada kita fasilitas. Nikmat udah dikasih. Dari mulai nikmat yang di badan sampai di luar badan Allah udah kasih. Gak ada jemaah di sini yang minta nikmat berkedip, gak ada. Gak ada jemaah yang di sini meminta nikmat melangkah, gak ada. Tapi Allah udah kasih kita bisa langkah, hati kita udah bisa berkedip, bahkan berbicara menghirup udara. Ya, sebagai syukur kita malam ini terlebih kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam kitab Duratun Nasihin, bakat alaihimul malaikah. Mohon dengarkan dengan penuh keyakinan. Di hari-hari terakhir bulan Ramadan, bakat alaihimul malaikat. Malaikat itu semuanya menangis, Pak. Beda sama kita. Beda sama kita. Malaikat di hari-hari terakhir bulan Ramadan itu menangis, Pak. Sehingga Allah bertanya, Allah sendiri yang nanya kepada malaikat, "Hai malaikat, kenapa engkau menangis?"
Apa gerangan yang membuat kalian menangis? Apa jawaban para malaikat? Aku menangis karena memikirkan umat Muhammad yang akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Jadi kebanyakan malaikat bersedih, Pak. Ketika Ramadan akan berakhir, ketika Ramadan tinggal beberapa hari lagi, malaikat bersedih karena mengapa? Memikirkan umat Rasulullah yang akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kita mah beda. Mau udah Ramadan teh malah seneng. Karena mengapa? Bisa ngopi di waktu pagi. Bisa ngudud. Tahu ngudud? Oh, ya. Bisa ngudud siang-siang. Kesenangnya bukan kepala, bukan gak boleh ngopi dan ngududnya, cuman jagalah rasa kita. Sampai ditanya lagi, kenapa malaikat sampai mengkhawatirkan umat Nabi Muhammad? Ternyata dalam bulan Ramadan ada keajaiban, keistimewaan yang tidak ada di bulan lainnya, kecuali hanya ada di bulan Ramadan. Mana? Yang pertama, kebaikan terkumpulkan. Di bulan Ramadan mah kebaikan ngumpul, Pak. Kita mau berbuat baik kayak apa di Ramadan mah ngumpul, Pak. Yang kedua, doa dikabulkan. Doa kita, ya, saya dulu pernah membahas nih. Ya, kata guru saya, kalau kita berdoa 3 komponen yang harus diperhatikan. 1 orangnya, 2 tempatnya, 3 waktunya. Jadi Bapak kalau mau berdoa, lihat 3 syaratnya nih. Orangnya, waktunya, tempatnya. Orang siapa aja yang akan diijabah doanya? Siapa saja orang yang akan doanya dikabul oleh Allah? Salah satunya adalah lis-shaimin, bagi mereka yang berpuasa. Yang kedua, mereka yang tuntas melaksanakan ibadah sholat fardu yang 5 waktu. Yang ketiga, mereka yang selesai membaca Al-Quran. Yang keempat, mereka yang berumrah dan berhaji. Yang kelima, orang tua kepada anaknya, dan sebaliknya anak kepada orang tuanya. Ini adalah doa-doa orang-orang yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu. Makanya ada kalimat sa'atul ijabah. Mungkin Bapak pernah dengar, Ibu pernah dengar dari penceramah ada kalimat sa'atul ijabah. Sa'atul ijabah itu artinya waktu diijabahnya doa. Mana waktu diijabahnya doa? Yang pertama, waktu diijabahnya doa kalau di bulan Ramadan, fi thulutsail lail, di sepertiga malam. Yang terakhir yaitu ketika kita sahur. Saya di sana sama anak-anak, saya di sana sama jemaah pengajian ibu dan bapak. Kemarin semuanya diajak kalau sahur teh jangan fokus ke masak dan makan. Tapi sempatkan 2 rakaat gelar sajadah pakai mukena, sempatkan 2 rakaat gelar sajadah pakai sarung dan koko, kita sholat tahajud 2 rakaat. Sekarang di sini juga saya mengingatkan, khawatir ada yang lupa. Jadi Bapak kalau tahajud kalau sahur teh jangan cuman bangun ke kamar mandi, gosok gigi, duduk di meja makan. Itu mah Pak kurang spesial. Coba sempetinlah 2 rakaat. Sempetin 2 rakaat. Minta sama Allah, udah jelas di hadis qudsinya, Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam. Dan sepertiga malam yang mana? Sepakat para ulama sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam itu dibagi 3 dalam waktu malam kita. Yang namanya malam, kemarin saya ada pengajian di mana ya? Kemarin saya lupa lagi, di pabrik kalau nggak salah. Ada pengajian, ada yang nanya, Ustaz, yang disebut malam itu kapan? Karena Lailatul Qadar itu adalah Laila itu katanya malam, Qadar itu kemuliaan. Jadi malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu jatuhnya di waktu malam. Malam itu kapan? Ada yang nanya gitu. Saya jawab, yang namanya malam, 1 dari mulai terbenamnya matahari sampai keluarnya fajar di waktu subuh, itu namanya malam.
Cuman malam itu dibagi 3 lagi. Ada sepertiga malam awal, ada sepertiga malam pertengahan, ada sepertiga malam akhir. Dan yang sangat dicintai itu sepertiga malam akhir. Dari jam berapa? Minimal jam 2 sampai jam 4. Itu yang paling luar biasa. Makanya dalam kitab Akhlaqul Banin, mohon maaf, dimisalkan ada seorang anak namanya Ahmad. Di sini ada Pak Ahmad, di sini ada. Luar biasa. Mudah-mudahan sesore sesapi dengan Akhlaqul Banin ya. Ya, ada di dalam kitab Akhlaqul Banin namanya Ahmad. Ahmad itu adalah seseorang yang tidurnya sedikit, dia tidur paling akhir tapi bangun paling awal. Coba samain sama kita. Tidurnya paling akhir, bangunnya paling awal. Kalau kita mah tidurnya paling awal, bangunnya paling akhir. Gak jauh beda. Ya, ini Ahmad nih dalam kitab Al-Banin. Artinya apa Pak? Artinya beliau menyedikitkan tidur di waktu malam. Karena mengapa? Sepertiga malam akhirnya dikhususkan untuk berjumpa dengan Allah melalui tahajud ataupun amaliyah yang lainnya. Yang kedua mana nih di bulan Ramadan? Indal iftar, menjelang berbuka Pak. Di Cikampek ini belum bisa di atas nih Pak, ada bahasa ngabuburit. Di sini masih ada nggak Pak? Ada. Cuman yang jadi aneh itu ngabuburit belum ketangkap si buritnya di mana itu. Ya, sampai sekarang ngabuburit masih ada. Ya, padahal di menjelang berbuka tuh Pak, itu waktu ijabah doa. Kalau bisa mah kumpulin anak istri baca waqiah dulu. Waqiah kan cuma 5 menit 7 menit kelar Pak. Kalau bisa, ya kalau dalam perjalanan minimal bacalah. Nanti insya Allah di malam Qiyamul Lail kita baca doa dan dzikir. Ya, kita baca doanya yang harus dipanjatkan ketika maghrib itu apa? Ada doanya nanti. Yang hadir nanti malam berarti dapat bonus. Ibarat ini martabak telur 5 ini Pak. Ya, tapi nanti malam ya ada doa lumayan panjang doanya. Tapi dibuka dengan Asmaul Husna. Karena mengapa? Ini saya diterima doa ini dari guru saya Kiai Ahmad Zain yang berada di Cirebon. Kata beliau, wah ini panjang nih kalau saya ceritakan. Ya, saya ceritakan panjang Pak. Kata beliau, seindah-indahnya doa itu diawali dengan Asmaul Husna. Karena mengapa? Dia membacakan surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillah, dan tetap bagi Allah asmaul husna, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, dan berdoalah dengan itu asmaul husna. Sehingga kita menghafal Asmaul Husna itu ada 99, dimulai dengan Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik sampai dengan 99 nama ke bawah. Saya bertanya kepada Kiai, apakah 99 nama itu harus dipakai? Kata beliau, itu yang terbaik. Tapi kalaupun tidak, ada beberapa nama yang engkau pakai untuk berdoa. Ya, dan salah satunya yang dipakai ketika doa dan maghrib teh Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannanu ya Mannan, Ya Rahmanu ya Rahim, Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Badi'as Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Fa'alu lima yurid, Ya Fa'alu lima yurid, Ya Fa'alu lima yurid. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahumma hasil maqasidana wa balligh umurana waqdi hawaijana ya Allah ya Rabbana. Sebutin hajatnya. Yang punya masalah sampaikan masalahnya, yang punya curhat sampaikan curhatannya. Karena Allah mah 24 jam tak pernah menutup pintunya bagi mereka yang berdoa. Kita curhat ke tetangga mah kadang diketawain.
Kita curhat ke tetangga mah kadang dicuekin, bahkan tak sedikit ketika bilang ke tetangga masalah malah bertambah. Tapi kalau curhat sama Allah, apa jawaban Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, tunggu ya, bersabar ya, aku akan bereskan semuanya. Cuman yang tadi, syaratnya yang 3. Ya, orangnya, waktunya sama tempatnya. Ya. Yang kedua, ingdal ghaiz, ketika turunnya hujan. Ketika hujan turun teh Pak, banyakin berdoa, bukan malah marah-marah. Ini biasanya ibu-ibu yang suka marah-marah Pak. Kalau hujan turun marah-marah karena jemuruan belum kering, jangan. Ya, yang keempatnya antara azan dan iqamah itu saatul ijabah Pak. Ya, di 5 waktu, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur, mau asar, bainal adan wa iqamah, antara adan dan iqamah itu waktu diijabahnya doa. Ya, makanya datang teh jangan pas iqamah, pas adan datang teh Pak. Salat sunat 2 rakaat, minta sama Allah. Orang yang banyak minta sama Allah itu orang yang paling dicintai sama Allah. Beda dengan manusia, orang yang banyak minta ke manusia itu orang yang paling dibenci sama manusia. Tapi kalau minta sama Allah mah paling disuka Pak. Jadi Bapak bentar-bentar doa nggak apa-apa, sebentar-sebentar berdoa, sebentar-sebentar berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Allah lebih suka karena mengapa? Di kehidupan kita pun tak ada yang lepas dari doa. Bangun tidur, doa. Ke kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Mau bekerja, doa. Naik mobil, motor, berdoa. Sampai di tempat pekerjaan, berdoa. Pulang dari pekerjaan, berdoa. Masuk rumah, berdoa. Tidak ada yang luput dari doa. Ada apa dengan semua ini? Ternyata Allah ingin biar kita teh ingat terus sama Allah. Karena kalau kita ingat sama Allah, kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Orang yang ingat sama Allah, maka Allah akan ingat sama dia. Orang yang bersyukur kepada Allah, dan janganlah kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kali lagi kepada jemaah malam hari ini datang. Kita qiyamul lail, kita doa bersama. Ya. Boleh enggak malam ini saya bawakan sebuah nazam, tapi biar hatinya terjaga. Ya. Bapak-bapak suaranya sebetulnya indah semuanya. Cuman karena enggak dipakai jadi jelek. Ya. Karena hadisnya ada, Zuyinal Qur'ana bi aswatikum, hiasilah bacaan-bacaan Quran kalian dengan suara indah kalian. Jadi membaca Quran dengan suara indah tadi dianjurkan Pak. Lalu bapak-bapak suka ada yang curhat, Ustaz, suara saya mah jelek. Saya pernah nanya ke guru saya. Kata guru saya, gak ada suara yang jelek kalau dipakai baca Quran, semuanya bagus Pak. Mau suara emas, mau suara perak, suara perunggu, suara kaleng, besi, tembaga, bagus semuanya juga Pak. Ya, jadi kalau baca Quran pakai suaranya. Itu mau terserah mau suara apa. Kan lagu Quran juga banyak. Ya, tadi itu saya lagu baru itu Pak. Ya, tadi itu lagu baru. Jadi belum pernah dibawakan di mana-mana. Ya, mudah-mudahan tadi lagunya kepake. Kalau yang sholat witir itu mah udah sering dengar ya. Mungkin Imam As-Sudes, terus mungkin Al Ustad siapa? Siapa yang biasa diundang ke sini Pak Haji? Hasanuddin Sinaga itu kan pakai iramanya itu. Ya, kalau yang tadi mah itu saya ngulik lagu campuran Nihawan sama Jiharka. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pembawaannya harus suara yang tinggi. Kalau suara rendah mah gak enak. Bismillah, ngantuk bawaannya. Ya, ini suaranya semua juga indah Pak. Ya, sok sekarang kita belajar. Boleh nggak saya di sini baca sholawat? Boleh nggak? Kalau ada yang melarang saya nggak akan. Boleh nggak Pak?
Ya, tapi sholawatnya bukan sholawat Nabi. Ini sholawatnya isinya adalah zikir kita kepada Allah. Jadi nyebutnya Allah, tapi dilaguin, tapi dinadhamin. Nah, lagunya bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncongan, bukan lagu apa-apa. Lagunya lagu Quran. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah. Boleh nggak? Mau bisa nggak? Cuma jangan jadi pendengar terus, Pak. Harus jadi pelaku kali-kali mah. Cuma dengerin, oh enak, Ustaz. Kapan Bapak bisa dinikmatin orang lain? Ya, ya belajar. Siap nggak, Pak? Ketika lapadhu, hatinya ikut. Allahu. Nah, karena makhraj huruf H kan di dalam. H itu di mana, Pak? Di mana, Pak? Adnal halki, di ujung tenggorokan, di tenggorokan bagian bawah itu makhraj huruf A. Dan kalau Bapak benar bacanya itu ke hati getar, Pak. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah. Siap? Bisa, Pak? Ibu-ibu siap, Bu? Bu? Nah, siap, Pak? Belajar lah, ya. Biar nanti teh pas nyetir teh, Bapak pakai irama, ya. Allah, kan enak, Pak. Tidak dilarang. Zikir itu tidak dilarang. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk, bahkan boleh sambil berbaring. Tidak dilarang kita zikir kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Yang dilarang cuma satu, Bapak baca Allahu Allah lagi di kamar mandi, gak boleh. Kalau di kendaraan mah boleh, Pak. Mobilnya jadi berkah dibawa zikir. Karena mengapa? Ketika kita mengingat Allah, ketika kita zikir kepada Allah, malaikat turun, Pak. Dalam sebuah riwayat, ketika adzan berkumandang itu malaikat turun, Pak. Turun. Makanya maaf, salah satu ciri kiamat kalau sudah dekat, kalau di dunia ini adzan sudah tidak ada, Pak. Selama adzan itu ada, insya Allah. Mudah-mudahan kiamat masih lama lagi, Pak. Ya, tapi kita harus antisipasi. Ya, kita sambil bawa mobil, ya, ini maaf, bawa mobil, lagunya Cinta Satu Malam, kan bahaya itu, Pak. Ya, bukan nggak boleh, ya bukan nggak boleh. Carilah yang lebih ada manfaatnya. Kan tadi hidup pingin barokah, kebaikannya nambah enggak? Ya, ya. Suaranya pingin tinggi apa rendah? Suaranya pingin tinggi apa rendah? Nah, kalau lihat dari wajah-wajahnya meragukan kalau tinggi ini. Ya, ini senang-senang yang rendah-rendah ini. Kayak yang gini nih. Allahu Allah. Ini ngantuk itu bayangnya, Pak. Ya, coba saya pakai oktav nomor 2 nih. Ya, nanti ada nomor 6. Ini nomor 2. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah. Keluarkan suaranya. Jangan bilang suara jelek, semuanya bagus. Yang jelek yang diam. Ya, awas. Yang diam berarti suaranya jelek. Siap. Allahu Allahu Allah, Allahu
Bisa apa bisa? Nah, ya enak gak? Enak kan mana sama denger dangdut? Beda, ketenangannya beda. Ya ulangi lagi. 2, 3. Stop. Udah sumbang Pak ya. Bawaannya udah sumbang. Jangan dulu ditinggalin kayaknya ini ya. Siap lagi. Allahu Coba 2, 3. Allahu ada lanjutannya. Ya Allah, 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 ya bisa Pak? Bisa? Ya minimal ada yang kegambar lah dikit ya, minimal gitu, ada yang kegambar dikit. Bawain terus Pak. Nah nanti di Qiyamul Lail kita buka dengan asma Allah, kita berdoa sama-sama, istighfar sama-sama, kita meminta kepada Allah ya. Jadi datang nanti jam berapa? Jam 2.30, setengah 3 insya Allah sudah dimulai. Qiyamul Lailnya tetap antara 1 jam atau 45 menit. Nanti sisanya kita pakai untuk dzikir dan muhasabah ya. Kita muhasabah diri kita. Kita banyak ngitungin orang, sekarang kita ngitungin diri sendiri. Nanti malam khususkan itu malam untuk kita sama Allah. Khususkan itu malam untuk kita lebih tahu siapa sih diri kita yang sebenarnya teh. Ya, paham semuanya? Mau diulang ke sholawat yang tadi mau? Siapa? Ya, ibu siap Bu? Nah, kayak ibu-ibu masukkan yang kayak gini ya. Ya siap. Yuk sama-sama dari Allah yang pertama. Allah, kita Allah itu Pak, apa namanya, ngingatin diri kita.
Allah yang pertama ngingatin diri kita, ya Allah, itu kita mulai minta sama Allah, ya Allah, hai Allah. Ditulisnya Allahu. Yang belajar bahasa Arab mah tahu mengapa jadi Allahu tidak Allah, tidak Allahi. Ya, itu tahu. Kemudian yang kedua ada ya Allah, ya Allahu, ya Allahu. Jadi ya Allahu, ya Allahu, dan Allahu kalau Allahu kita ngingetin diri, kalau ya Allahu kita minta sama Allah. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terakhir. Ya, minimal kata saya juga, Bapak pulang ada yang membekas dalam diri Bapak. Minimal membekasnya apa? Ingat sama Allah. Ya, kita teh terlalu nginget dunia, jadi ruang untuk Allah teh gak ada. Nah sekarang mah kita balikin, ingetin Allah, biar ruang dunia teh tidak terlalu dekat sama kita. Yuk. Allahu Allahu Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Angkat tangannya. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Qawiyyu ya Matin. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Badi'as Samawati wal ardi. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Fa'alu lima yurid. Ya Fa'alu lima yurid. Ya Fa'alu lima yurid. Idza qada amran fa innama
yakunu lahu kun fayakun. Allahumma hassil maqasidana wa balligh umurana wa qadi hawaijana ya Allah ya Rabbana. Silahkan Bapak Ibu minta sama Allah. Punya masalah, curhatin sama Allah. Punya rencana, bilang sama Allah. Silahkan sambil di hati ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tafadhal. Bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, balighna ilal maqsudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi asmin bil khair wa ya ni'mal maula wa ni'man nasir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah bisirril Fatihah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sallallahu
الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اشفع لنا يا رسول الله اشفع لنا يا حبيب الله اشفع لنا يا مولانا آخر الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.